Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Masih dengan Ibu Putri di minggu ini. Nah, video ini dibuat buat kalian yang tadi nggak sempat nonton streaming di YouTube pembahasan materi hari ini, ataupun kalian yang belum sempat hadir seperti sakit atau izin, ataupun kalian yang masih belum paham dan ingin mengulang kembali pembahasan materi hari ini. Nah, Ibu buat video pemaparan materi hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi prasyarat sebelum kalian memasuki materi peluang binomial. Yang sebenarnya itu sebagian udah ada pembahasannya di matematika wajib. Nah, di minggu kemarin di pembelajaran pertama, kalian sudah mencoba untuk mencari konsep dari peluang binomial, distribusi peluang binomial, serta kalian juga sudah bisa membuat fungsi dari peluang binomialnya. Nah, pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materi. Materi sekarang akan membahas mengenai grafik fungsi peluang binomial kumulatif, dan grafik fungsi binomial kumulatifnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang grafik fungsi peluang binomial. Supaya nyambung sama pembelajaran minggu kemarin, kita ambil contoh kasus pada persoalan minggu kemarin ya. Soalnya, seorang siswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan berganda A, B, C, D, dan E, dan setiap pertanyaan memiliki satu jawaban benar. Gambarlah grafik fungsi distribusi peluang binomialnya. Nah, untuk membuat grafiknya itu ada 4 tahapan yang harus kalian lalui. Pertama, kalian harus menentukan dulu berapa besar peluang sukses dan peluang gagalnya. Kedua, kalian harus bisa membuat distribusi peluang binomialnya. Karena dari distribusi peluang binomial ini, kalian bisa menentukan fungsi distribusinya. Dari fungsi distribusi inilah, baru kalian bisa menggambar grafiknya. Oke, kita mulai pembahasannya. Terdapat 5 soal, di mana itu tuh soal pilihan ganda. Tiap soal itu ada 5 pilihan, A, B, C, sampai E. Nah, kalau misalnya kita udah terbiasa kan dengan soal opsi seperti ini, yang betul tuh pasti cuma satu kan. Misalnya soal nomor 1 yang betulnya A, soal nomor 2 yang betulnya C, dan seterusnya. Berarti yang benarnya hanya satu, yang salahnya ada 4 dari 5 opsi tadi. Nah, kita tentukan peluang sukses dan peluang gagalnya. Berarti peluang sukses kita, peluang kita menjawab benar itu hanya 1 dari 5 kan. Berarti peluang suksesnya atau peluang menjawab benarnya itu 1/5. Sedangkan peluang menjawab salahnya berarti ada 4 dari 5 atau 4/5. Nah, kalau peluang benar dan peluang gagalnya sudah kita temukan, kita langsung coba buat distribusi peluang binomialnya. Peluang binomial itu kita hanya menentukan peluang dari X sukses suatu kejadian. Misalnya peluang menjawab benar 6 soal dari 7 soal. Sedangkan distribusi peluang binomial itu kita harus mencari semua peluang yang ada dari setiap pubacak atau dari banyaknya X secara keseluruhan. Untuk kasus ini kan ada 6 soal, berarti ada 7 kemungkinan. Ada 7 kemungkinan, diantaranya peluang dia menjawab 0 pertanyaan benar, peluang menjawab 1 pertanyaan benar, peluang menjawab 2 pertanyaan benar, sampai peluang menjawab 6 pertanyaan benar. Nah, konsep dari rumusnya kemarin udah kalian temukan. Peluang binomial itu bisa kita temukan dengan rumus P, X besar sama dengan X kecil, kombinasi dari NX dikali peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N dikurangi X. Dengan PX itu sama dengan peluang kejadian yang diharapkan, X itu banyaknya keberhasilan dalam pubacak X, N itu banyaknya ulangan atau kejadiannya, P itu peluang sukses, Q itu peluang gagal, dan C, NX itu rumus kombinasinya. Dengan menggunakan rumus ini, dan dari soal diketahui P-nya itu 1/5, Q-nya 4/5, dan N-nya sama dengan 6. Nah, kita akan mencoba cari satu-satu peluangnya ya. Untuk P, X sama dengan 0, berarti kombinasi dari 6 dan 0 dikali P pangkat 0 dikali Q pangkat 6 dikurangi 0. Berarti akan kita dapati 6 faktorial per 0 faktorial dikali 6 dikurangi 0 faktorial
dikali 1/5 pangkat 0 kali 4/5 pangkat 6. Ini 0, nah berarti akan menjadi 6 faktorial per 6 faktorial, berarti sama dengan 1 ya, bisa kita coret. Terus 1/5 pangkat 0 berarti kan 1, sisanya tinggal 4/5 pangkat 6. Akan kita peroleh 0,2621. Hal ini kita lakukan juga ya terhadap X yang lainnya sampai X sama dengan 6. Nah, untuk lebih mudahnya nih dalam kombinasi penulisannya, kalian bisa menuliskan seperti ini. Untuk yang X sama dengan 1, 6 faktorial per 1 faktorial, sisanya dari 6 itu berapa? Berarti 5 faktorial kan? Berarti kita tulis 1 faktorial 5 faktorial dikalikan 1/5 pangkat 1. Karena udah pangkat 1, berarti yang gagalnya 4/5 itu kita pangkatkan 5. Kita peroleh hasil akhirnya 0,3932. Sama halnya dengan Px sama dengan 2. Gampangnya 6 faktorial per 2 faktorial, sisanya berarti tinggal 4 faktorial. Peluang suksesnya kita pangkatkan 2, peluang gagalnya kita pangkatkan 4. Sisanya kan dari, kalau kita lihat tuh jumlahnya itu pasti 6. Karena n-nya sama dengan 6. Nah, hasil akhirnya 0,2458. Untuk X sama dengan 3 juga sama. Lihat polanya gitu. Ini kan 3 tambah 3 hasilnya 6. Ini juga pangkatnya 3 tambah 3 hasilnya 6. Akan selalu seperti itu. Hasil akhirnya 0,0819. Nah, ketika kita sudah mencari peluang dari tiap-tiap pembacaknya, tiap-tiap X-nya gitu, 0 sampai 6, kita buat distribusi tabel distribusinya seperti ini, dan harus sama dengan 1 total dari semuanya. Itu konsep peluangnya kan. Lalu kita tentukan fungsi distribusinya. Berarti kalau misalnya mau pecahan berarti seperti ini bentuknya, tapi kalau misalnya mau desimal juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa langsung nulis 0,2621 jika X-nya sama dengan 0, atau untuk X sama dengan 0, dan seterusnya kita tulis sampai untuk X-nya sama dengan 6. Nah, setelah menentukan fungsi distribusinya, barulah kita dapat menggambarkan grafiknya. Jadi kita masukkan titik-titiknya ke dalam grafik. Grafiknya itu akan berbentuk grafik batang seperti yang diilustrasikan di video ini. Jadi untuk X sama dengan 0 dia 0,2621, untuk X sama dengan 1 dia peluangnya berapa. Nah, ini kita lakukan sampai X-nya sampai X sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari peluang binomial kumulatifnya. Apa itu peluang binomial kumulatif? Kalau peluang binomial itu membicarakan tepat X sukses, misalnya probabilitas muncul mata dadu 6 tepat 3 kali pada eksperimen menentukan dadu 5 kali. Sedangkan probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari 1 kali sukses, atau dalam setiap permasalahannya akan mengandung kata kunci salah satunya yaitu paling banyak. Misal probabilitas muncul mata dadu 6 paling banyak 3 kali pada eksperimen melantunkan dadu 5 kali. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung dengan rumus Fx sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai N kombinasi N kali X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X, atau dengan kata lainnya ya rumus peluang binomial, cuman kita jumlahkan atau dibuat dengan sigmanya gitu. Di Fx sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 dan seterusnya sampai Px-nya sama dengan N. Kita ambil contoh soal yang sebelumnya ya. Hanya yang ditanyakan adalah yang pertama itu peluang paling banyak 3 soal yang benar. Terus yang kedua peluang menjawab benar antara 2 sampai 3 soal. Yang ketiga peluang menjawab paling sedikitnya menjawab 4 soal yang benar. Nah, kita panggil lagi tabel distribusi peluang binomial yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau misalnya ditanya peluang paling banyak menjawab 3 soal benar, berarti akan ada 4 kemungkinan peristiwa yang terjadi. Pertama, dia benar menjawab 3 soal, kedua benar menjawab 2 soal, ketiga benar menjawab 1 soal, dan tidak memiliki jawaban yang benar. Jadi bisa kita tulis peluang dari X kurang dari sama dengan 3 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3.
Nah, kita lihat nilainya di tabel distribusi peluang, lalu kita jumlahkan semuanya, hasilnya akan kita peroleh 0,9830. Untuk kasus yang kedua, menjawab benar antara 2-3 soal, berarti hanya akan ada 2 peristiwa ya, dia hanya menjawab 2 soal benar atau 3 soal benar. Jadi kita tulisnya P itu X di antara 2-3, P sama dengan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Kita substitusikan lagi nilainya dan kita peroleh hasilnya 0,3277. Maaf itu ada typo ya. Dan untuk kasus yang ketiga, paling sedikit menjawab 4 soal, berarti kan bisa lebih ya, menjawabnya bisa lebih dari 4. Berarti ada 3 peristiwa yang memungkinkan. Dia menjawab 4 soal, dia bisa menjawab 5 soal, dan dia bisa menjawab benar 6 soal. Nah, berarti kita tulis dengan PX lebih besar sama dengan 4 sama dengan PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6, sama seperti tadi, substitusikan nilainya dan akan kita peroleh peluang distribusi kumulatifnya, yaitu 0,0170. Selanjutnya untuk grafik fungsi binomial kumulatif itu kita ambil contoh yang kasus sebelumnya aja untuk biar lebih nyambung gitu ya. Nah, kita bikin lagi tabel distribusinya, cuma di sini ada penambahan kurang dari 0 dan X lainnya. Karena ini kumulatif bentuknya ya, kita cari aja satu-satu F0 sampai F6-nya seperti rumus yang ada di video layar ini. Kita cari sampai F6. Nah, kalau F0 sampai F6-nya udah kita hitung, kita buat fungsinya terlebih dahulu sebelum kita menggambar grafik. Seperti biasa harus ada fungsinya terlebih dahulu. Cara penulisannya seperti apa? Nah, ini harusnya F besar ya. Nah, fungsinya itu akan ada, kalau ini kan ada 6, X-nya sama dengan 6 ya, paling besar. Berarti akan ada 8. Nanti fungsinya akan ada 8. Kalian bingung nanti dalam menentukan fungsi peluang binomial kumulatifnya, kalian bisa tulis aja semua nilainya. Nah, untuk batasannya si X-nya itu ikutin aja pola yang ada di contoh layar ini. Jadi X lebih besar sama dengan dimulai dari X-nya kurang dari 0, terus X lebih besar dari 0 sampai kurang dari 1, X-nya lebih besar dari 1 kurang dari 2, dan seterusnya sampai X lainnya. Ikuti aja pola yang ada di layar ini. Jadi dari 0 kita tulis 1, terus kita tulis lagi karena ujungnya 1, kita diawali dengan 1, terus sampai 2, karena ujungnya 2 awali lagi 2 sampai ujungnya 3, dan seterusnya sampai X lainnya. Nah, kalau fungsinya udah kita buat, langsung kita gambar grafiknya. Nah, grafik dari distribusi peluang binomial kumulatif ini berbeda ya dengan distribusi peluang binomial biasanya. Kalau distribusi peluang binomial kumulatif ini akan berbentuk tangga. Nih, untuk X kurang dari 0, dia akan nilainya 0. Jadi kita kasih anak panah kurang dari 0, dan untuk X-nya di antara 0 sampai 1 itu 0,2621. Dan seterusnya seperti ilustrasi di video ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya penjelasan untuk materi hari ini. Nah, mohon maaf, tadi ada koreksian sedikit. Untuk grafik fungsi peluang binomial kumulatif, itu berbentuk fungsi tangga di mana si ujung-ujungnya tuh kita bulatkan, bulat kosong sebagai tanda si ujungnya itu bukan anggota dari X. Misalnya untuk fungsi yang kedua 0,2621, untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Berarti kan 0 itu merupakan anggota dari fungsinya, tapi 1 itu bukan anggotanya karena kan kurang dari 1. Jadi satunya itu tidak diambil gitu. Makanya ditandai dengan bulatan kosong. Karena 1 itu masuk ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiganya itu 0,6553 untuk
X lebih besar sama dengan 1, berarti satunya keambil tuh, kurang dari 2. Nah, makanya di 2-nya itu dibulatkan kosong, karena 2 itu bukan anggota dari X-nya dan seterusnya. Jadi, untuk membuat grafik, kembali lagi, lihat fungsinya, sesuaikan dengan fungsinya. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan ya. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan minggu depan akan melanjutkan materi distribusi peluang binomial kumulatif, yaitu mengenai rata-rata distribusi binomial, ragam distribusi binomial, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.